Halo halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin. Nah, di video kali ini aku mau berbagi nih tentang kegiatan aku di weekend kemarin. Nah, biasanya di weekend itu aku selalu nginep di rumah orang tua karena masih sama-sama di Bandung. Yang namanya orang tua selalu nanyain kalau misalnya kita gak ketemu karena mungkin khawatir, takut sakit atau kenapa. Jadi selalu dirutinkan setiap minggu ke rumah orang tua sekalian refreshing juga. Oke, nah ini tuh kita lagi jalan-jalan sambil cari sarapan ya. Tapi jalan kaki ini dan Kaindra pengennya digendong, gak mau jalan. Qadarullah motornya itu harus diservis dulu karena kemarinnya itu mogok di jalan ketika kita mau pulang. Jadi diservis dulu. Di tengah jalan ketemu kue apem dan ini tuh biasanya selalu penuh, jadi pengen cobain si kue apem ini. Dan ini tuh harganya 20.000 untuk yang porsi besar dan 10.000 untuk yang porsi kecil. Nah, kita itu nyari sarapannya di sini nih. Ini tuh tempat disebutnya Gasmin, yaitu Gasibu Mini. Jadi versi mininya dari Gasibu ya di Bandung. Di sini itu banyak banget jajanan-jajanan, ngejejer lah pokoknya. Itu ada jajanan cilung, cimol, martabak, bakso tahu, nggak ada deh bakso tahu. Pokoknya banyak banget deh, kayak biasanya jajanan SD, batagor ada, lontong kari, lontong sayur, pokoknya semuanya ada deh. Jadi suka bingung nih kalau kesini tuh mau jajan apa saking banyaknya. Dan kalau weekend ini selalu penuh ya, penuh sama jajanan kayak gini. Jadi Kaindra tuh udah hafal banget kalau kesini itu dia pasti inget yang namanya ayunan, serodotan. Jadi udah tahu nih tempatnya. Jadi kita harus kesini dulu nih kalau misalnya ke Gasmin. Menyenangkan hati anak dulu ya, karena biasanya di weekday itu selalu di rumah main sama mamahnya dan kadang-kadang sih keluar, tapi keluar juga ya di sekitaran rumah aja ya. Nah, selagi anak bermain sama ayahnya, ini aku mau jajan dulu kondok. Harga kondoknya itu murah banget. Jadi yang asinnya itu 4.000, yang ada kentangnya itu 5.000 dan yang manisnya itu 5.000. Walaupun harganya murah, tapi kalau rasanya ini tetap enak kok. Oke, jajannya udah, balik lagi ke tempat bermain. Ini Kaindra masih asik main ya, main ayunan bareng ayahnya yang lagi ngelamun nih, entah ngelamunin apa ya. Oke, lanjut kita tuh nyari tempat buat makan karena makan di tempat main tadi nggak memungkinkan. Jadi kita jalan ke masjid. Kebetulan Gasmin ini deket sama masjid. Ketemu lagi sama jajanan ya, ngejejer tuh ya, jajanan entah berapa puluh nih ada jajanan di sini. Dan Kaindra macet di sini nih karena ada mainan. Kalau ada mainan pasti dia berhenti. Pengen apa tuh? Kalau teman-teman gimana nih anaknya, kalau misalnya ada mainan suka berhenti kayak gini nggak? Dan kalau nggak diwujudin keinginannya suka ngamuk-ngamuk. Nah, jadi ini aku pilihin aja mainan yang kecil aja ya, dan harganya enggak mahal gitu ya. Yang penting dia seneng, karena senangnya mobil-mobilan jadi aku beliin mobil-mobilan aja. Ini masjidnya ya, jadi kita makan di sini dulu.
Tempatnya enak banget, sejuk ya, namanya masjid pasti bikin adem, bikin sejuk, lantainya dingin gitu ya. Nah jadi kita pilih yang di pinggir-pinggirnya aja. Oke, kita makan-makan dulu nih. Karena udah lapar, belum sarapan dari pagi-pagi. Kalau Kak Indra udah sih, diganjel dulu sama roti. Nah ini mobil yang dia beli tadi, harganya 10.000, murah ya. Nah jadi kita tuh belinya cuma 3 macam, ada nasi kuning, ada apem, sama ada kondok. Sebenarnya pengen beli cilor, beli cilung, tapi takut nggak kemakan ya karena kekenyangan. Nah ini kondoknya aku beli yang manis 1 sama yang asin, ini yang kentang mozzarella. Nah ini tuh aku nyariin dia kemana, ternyata lagi main di sini gitu ya. Tapi memang kayaknya kalau anak laki-laki kayak gini ya teman-teman, jadi gak mau diem. Kalau misalnya ketemu sama tempat yang luas banget, dia langsung lari-lari ke sana kemari, pokoknya gak mau diem deh. Jadi harus mata itu harus jeli dia kemana perginya, apalagi kalau misalnya di tempat umum ya. Jadi kita harus banyak memperhatikannya. Oke, ini sore-sore kita udah pulang lagi ke rumah dan lanjut beresin kulkas. Jadi itu 2 hari sebelumnya udah dimatiin biar si bunga es di freezernya itu mencair. Jadi biasanya kalau misalnya kulkas 1 pintu itu masalahnya kayak gitu ya. Jadi selalu ada bunga es di freezernya. Jadi harus sering-sering sebenarnya dibersihkan. Cuman aku tuh kadang-kadang suka males aja gitu. Jadi biasanya 2 bulan sekali baru diberesin si bunga esnya. Sambil beres-beres kulkas nih aku mau cerita-cerita awal-awal aku menikah ya. Kalau misalnya di flashback lagi ke belakang dan berpikir sekarang ini, aku jadi paham loh kalau misalnya menikah itu harus penuh persiapan ya. Bukan hanya sekedar mempersiapkan materi, tapi mempersiapkan mental dan juga ilmu tentang pernikahan itu sendiri. Nah, karena aku ini tuh kurang persiapan ya dari segi mental dan ilmu, jadi adaptasi status dari single ke menjadi seorang istri itu lumayan lama banget menurut aku gitu. Terlebih lagi itu aku ini adalah anak yang kalau di rumah itu apa-apa mah gitu ya, nyari ini mah ini di mana, mah ini di mana gitu ya. Kalau misalnya udah jadi istri, nah kita yang balik ditanyain kan ya gitu. Nah jadi kan dari segi kebiasaan dari yang tadinya single menjadi istri itu kan berubah juga ya. Jadi kita harus nyiapin, harus masak gitu, harus bangun lebih pagi dari biasanya gitu, dan berpisah gitu ya sama orang tua, kebiasaan sama orang tua. Dan aku tuh kan nggak pernah ngekos juga, paling jauh ke KN, mungkin itu yang terberat ya istilahnya, malah homesick gitu ya. Jadi setiap hari selama seminggu mungkin ada ya, jadi aku tuh nangis malam-malam, nangis inget rumah terus. Dan kalau misalnya udah pulang ke rumah terus balik lagi nih ikut suami, suka nangis lagi ya, banyak nangisnya lagi. Nah maka dari itu mental itu perlu disiapkan ya, karena kebiasaan kita itu berubah banyak setelah menikah. Nah teman-teman gimana nih awal-awal menikah, apakah seperti itu atau memang langsung bisa adaptasi? Selain dari mental juga kita harus siapkan ilmu pernikahan ya. Jadi kita harus tahu tuh apa kewajiban istri, apa hak istri, kewajiban suami, hak suami, dan pernikahan itu apa sih, menikah itu untuk apa gitu. Karena memang menikah itu ternyata merupakan ibadah yang terpanjang. Jadi harus diniatkan apa-apa itu karena Allah, mencari ridhonya. Karena apa-apa yang kita lakukan dalam berumah tangga itu dapat pahala, dan banyak pahala yang bisa kita peroleh dari hidup berumah tangga. Ya itulah sedikit curhat ya teman-teman dari aku tentang pernikahan. Oke kita balik lagi. Jadi aku tadi udah beresin kulkas. Sekarang waktunya aku mau bikin cemilan untuk keesokannya. Nah ini aku bikin cemilan cimol cikruh ya. Jadi cimol yang kecil-kecil gitu loh, cimol bojot istilahnya mah.
Tapi ini aku agak-agak gagal karena ternyata air yang dimasukin itu kurang panas. Jadi agak beda dengan sebelum-sebelumnya yang pernah aku bikin. Tapi gak apa-apa, masih bisa dimakan. Ini tuh cemilannya gampang banget dibuat gitu. Jadi aku sering bikin ini deh. Nah kalau teman-teman suka bikin apa nih cemilan-cemilan buat keluarganya? Nah insya Allah nanti deh ke depannya aku pengen belajar cemilan-cemilan yang lain, bikin-bikinan ya kayak roti dan lain-lain deh ya. Karena memang kalau resep-resep sudah ada di YouTube ya, banyak banget, tinggal kita mau gak nih melakukannya. Oke, ini adalah part yang paling lama menurut aku, jadi ngebulet-buletin adonannya. Karena ini bentuknya kecil-kecil, jadi dia bikinnya jadi lama. Jadi ini akhirnya dibantuin sama suami buat buletin-buletinnya ya agar bisa lebih cepet. Oke, ini udah jadi, tinggal dimasukin ke kulkas dan tinggal dimasak besok. Bikin cemilan kayak gini tuh bisa mengurangi kita buat jajan-jajan di luar. Jadi alhamdulillah nih kalau misalnya lagi bikinan kayak gini aku tuh jadi nggak banyak jajan dan mulai terbiasa nggak jajan sih. Buat cemol ini tuh dimasukinnya sebelum apinya panas ya, jadi gak dinyalain dulu tuh api kompornya, jadi kita nyalainnya setelah dimasukin karena ini tuh setengah mateng, nggak sampai mateng banget. Setelah itu dibumbuin deh ya, dibumbuinnya biasanya aku beli yang sasetan gitu, bon cabe sama kaldu jamur dicampurin. Waktunya dimakan. Jadi ini bikin 2 untuk anak aku sama suami aku. Alhamdulillah kegiatannya udah beres. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen channel aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.